Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pecinta silat, sahabat silat dimanapun berada di Nusantara maupun di wilayah-wilayah yang lain. Alhamdulillah, hari ini hadir kami dari Kampung Silat Jampang, yaitu sebuah komunitas silat yang berada di daerah Bogor, yang sekarang ini beranggotakan 36 perguruan yang merupakan program pemberdayaan dari lembaga kemasyarakatan, yaitu Dompet Duafa. Nah, kami hari ini akan melakukan lanjutan diskusi-diskusi seperti diskusi-diskusi sebelumnya, dan tema hari ini kita akan mencoba mengangkat, kita kehadiran tamu. Ya, ini adalah Pak Tono. Ya, nama lengkapnya adalah Pak Tono saja ya. Tono saja. Tono, nggak pakai Suhartono atau Tono, Hartono ya, nama lengkapnya adalah Pak Hartono. Beliau ini adalah guru besar dari perguruan Mata Hati. Mata Hati. Saya ucapkan terima kasih Pak Tono atas kehadirannya di sini, insya Allah. Dan beliau ini markasnya di daerah Ciseeng ya, Ciseeng. Alhamdulillah dia masih di daerah Bogor juga. Nah, kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan. Dan sebelumnya ini di depan sini seperti biasa kami menjelaskan ada produk-produk pemberdayaan. Di sini ada produk pemberdayaan dari Dompet Duafa, Gede Water. Ya, silakan nanti para pesilat dan yang lainnya, keluarganya, apabila ingin minum-minuman kemasan, kita menyediakan ada Gede Water, ada yang galon dan juga ada yang gelas. Dan di sini juga ada produk-produk pemberdayaan dari keluarga pesilat. Ya, pesilat-pesilat kita ini memang kita ajak untuk terus mengembangkan produk kemandirian. Dan di sini ada produk-produk lagi dari Uzika. Ya, ini ada beras kencur instan, kemudian ada wedang uwuh instan. Apa itu wedang uwuh? Nah, wedang uwuh itu campuran ya. Di sini ada jahe merah, serai, gula, kayu secang, kapulaga, kayu manis, bunga lawang, garam Himalaya. Ya. Kemudian di sini lagi ada kunyit asem. Ini ada 3 produk. 3 produk yang pemberdayaan dari masyarakat. Ini insya Allah untuk kesehatan tentunya ya. Dan silakan nanti para pesilat yang lainnya bisa mencontoh, belajar dan mengembangkan, bisa menjadi reseller atau bisa juga menjadi penikmatnya. Insya Allah sehat untuk kita semuanya. Harganya kalau nggak salah sekitar 15.000. Ya, nanti di sini bisa menghubungi kontak yang ada di sini, insya Allah para produsennya. Baik, kita lanjutkan diskusi silat. Ya, nah, pada kesempatan hari ini Pak Tono, ini kita bicara terkait dengan perguruan Mata Hati. Nah, ini bisa disejarahkan. Sejarahnya namanya unik juga, masalahnya Mata Hati. Ini kan sesuatu yang sangat dalam ya. Karena biasanya orang perguruan itu namanya misalnya cakar elang misalnya gitu ya. Atau sesuatu fisik yang kelihatan kuat. Nah, ini kita bicara adalah Mata Hati. Bisa diceritakan filosofinya ya. Kenapa diberikan nama Mata Hati tadi? Suaranya bisa agak keras dan fokus ke depan. Untuk Mata Hati itu tercipta pada saat tahun 2002. 2002 ya. Tahun 2002. Berarti sekarang sudah sekitar 9 tahun ya. Ya betul ya. 18 tahun. 18 tahun. Ya, 18 tahun. 18 tahun. Tahun 2002 di Jakarta. Baik. Filosofi dari Mata Hati adalah dengan hati kita bisa mendobrak segala keangkamurkaan. Oh, insya Allah. Ya, ya. Dengan hati kita dapat menolong seseorang. Dengan hati kita dapat mengasihi. Dengan hati juga kita bisa untuk membina para siswa. Jadi bukan dengan tangan atau dengan kaki, tapi dengan hati pun bisa. Jadi ini kayak manajemen hati, kayak apa namanya, kalau ke agama itu kayak apa namanya, tasawuf gitu ya, yang selalu di perguruannya juga membicarakan hati begitu. Ya, karena di sini sebenarnya ada zikir. Zikir sebenarnya hanya tingkatan tertentu. Ya, kalau sudah bekerja biasanya. Jadi kalau ya masih sekolah-sekolah belum fokus ke situ ya. Jadi fokus ke gerak fisik. Ya. Nah, ini kalau apa namanya, dilihat perguruannya, ini ada apa namanya, berapa tingkat untuk sampai tadi kalau tertentu sampai bisa diberikan terkait dengan spiritual tadi. Ya.
Untuk tingkatan pertama dasar ya, semua ada 7 Pak Ustadz. 7 tingkat. 7 tingkat. 7 tingkat ya. Tingkat. Nah, 7 tingkatan. masing-masing tingkat orang bisa biasanya sampai berapa lama? Tergantung dari skillnya dia sampai di mana kemahirannya. Biasanya yang sudah diajarkan mereka sanggup untuk tahap dasar untuk 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan 4 udah bulan. bisa satu tingkat ya. Satu tingkat. Berarti kalau dianggap rata-rata 4 bulan ya, 4 bulan kali 7, 2,5, 2,8 tahun udah selesai ya? Ya belum. Oh belum. Belum Pak Ustadz. Ya. Tidak bisa Tidak. dimudahkan seperti Iya, itu tidak ya? bisa. Karena di sini kan antara fisik ya dan rohani ya, gitu. Jadi fisik kan jasmani ya. Iya. Jasmani rohaninya itu beda. Oh, Begitu, jadi ada Pak Ustadz. pengembelengan rohani spiritual secara khusus ya. Jadi Iya. tidak hanya 4 bulan selesai, naik lagi seperti itu. Tidak. Oh, gitu. oke. Jadi nanti Direct skillnya. kali. Terus juga dari kepribadian juga Pak Ustadz. Pribadi ya. Kira mana tidak bisa untuk diarahkan ya, udah jadi situ aja. Oh, Jadi ilmunya stek. baik. Kalau dilihat karakternya ini bela diri silatnya itu lebih cenderung kayak silat Betawi atau silat Sunda atau silat Jawa atau silat Minang atau yang lainnya kira-kira Pak Tono? Di Kalau lihat sini gerak-gerakannya gitu ya. untuk silatnya ya silat sih silat kampung ya Pak Ustadz. Silat kampung ya. Iya, silat kampung. Kampung Cisaeng. Berarti Bogor ya maksudnya. Kampung Cibeteng Muara. Cipeteng Cisaeng. Muara, masuknya Kecamatan Cisaeng, Cipeteng Muara. Ya, jadi lebih cenderung gerakannya itu gerakan silat kampung yang antara pinggiran Betawi sama Sunda Ya, gitu. kampung ya. Gitu ya, Ya. karakternya, Ya, perpaduan lah. perpaduannya. perpaduan, ya. Dan ya. kita menitik beratan itu pada posisi untuk gerakan ya. Untuk gerakan bukan ke spiritual bukan. Oke. Gitu. Gerakan itu tangan kaki. Saya ngomong-ngomong itu- saya copot dulu ya maskernya ya. Siap. Karena kita di tempat terbuka, insya Allah sehat ya. Baik. Untuk gerakan tangan kaki itu tidak semesti harus seperti yang di perguruan lain kan otomatis harus kuat ya, Iya, nah iya. gitu ya. Heeh. Kalau kita olah napas Pak Ustadz. Oh, Iya, jadi olah napas. setiap jurusnya itu ada olah nafasnya. Ya, olah napasnya. Atau hanya misalnya gini, ada gerakan fisik kemudian di jurus-jurus tertentu pakai nafas. Atau gimana? Ya, seperti itu. Ada pakai napas, ada yang jadi semua pakai napas. Semua pakai Gitu. nafas. Ya, hanya ada olah napas tertentu. Oh. Jadi setiap gerakan itu air napas simpen dalam dan itu mengalir ke aliran darah. ngambilnya dari apa? Hidung atau dari Ya, ambil dari Hidung hidung, atau keluarkan mulut, mendesis. oh hidung keluar mulut. Mendesis. Mendesis Iya, dengan cara. mendesis. Itu semua gerakan Ya, dari gerakan. semua jurus awal semuanya begitu. Iya, Oh. betul. Termasuk anak-anak juga dilakukan. Anak-anak juga seperti itu. Baik. Baru nanti ada proses tertentu yang memang fokus gerakannya nafas. Ya, ada seperti itu. Ya untuk Baik, baik. seperti yang apa pemecahan-pemecahan itu kan ada Ah, napas ah, ya. ah, 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 Gitu. ah. Kecuali yang seperti yang tadi jikir lain lagi itu mah. Jika nanti ada Ada lain lagi ya. lain lagi. Jadi memang kalau dilihat dari karakternya ya antara fisik ya kemudian olah tenaga dalam tadi ya sebutnya begitu mudahnya ya Iya. sama spiritual di sini memang harus jadi tanda petik nih pendekar-pendekar yang atau jawara-jawara yang memang ustadz atau ulama gitu ya sampai ke arah sana itu target dari mata hati ini. Jadi orang-orang yang hatinya lembut, pendekar-pendekar yang Ya, budiman, begitu. berakhlak Harapan mulia. saya begitu. Harapannya begitu ya. Iya, Tapi memang itu sudah ditargetkan seperti itu ya Pak Tana ya? Iya, seperti itu. Baik. Baik. Nah ini mata hati juga bergeraknya di bidang apa? Silat tradisional saja atau juga masuk ke prestasi? Sebenarnya itu kita tradisional. Tradisional. Ya, hanya karena kita mengikuti zaman, Oke. ya. Karena kebutuhan Karena juga. kebutuhan ya, Karena karena pas- saya mengajar di instansi pendidikan, Oke di sekolah-sekolah ya. sekolah. Jadi saya otomatis untuk prestasi mereka biar mereka bisa untuk mengikuti jenjang sekolah berikutnya. Oke. Seperti SMP ada sertifikasi kan, sertifikat bisa masuk gitu. Baik, baik. Nah, kelebihannya di Pak Tono. Siap. Ini kan biasa bukan kita berarti merasa paling hebat ya. Siap. Namanya orang promosi, Ya, namanya orang memperkenalkan kan harus ada sesuatu yang menarik. Ya. Nah, kira-kira di mata hati itu apa kira-kira yang
menarik yang bisa menjadikan misalnya Pak Tono mau presentasikan ke sekolah atau ke masyarakat, ayo belajar silat misalnya. Apa kira-kira yang disampaikan ke mereka agar mereka bisa belajar silat? Untuk khususnya ya, khususnya untuk tingkatan yang lebih dalamnya itu kan pemukulan tapak besi, tapak pasir besi gitu ya. Besi, ya. Jadi ada ujung-ujung di akhirnya sebuah jurus atau sebuah proses yang namanya tapak pasir besi gitu ya. Masya Allah, ini kayak di film-film nih Pak Tono ya. Ya di film-film tuh ada yang seperti itu ya. Nah ini menarik sekali ya, ini kita bahas aja boleh ya? Siap. Kalau misalnya Pak Tono mengizinkan kita bahas nih. Siap. Apa itu jurus tapak besi biar para pemirsa dan masyarakat juga mengetahui bahwa di silat itu juga ada jurus-jurus yang andalan ya, jurus pamungkas, jurus yang insya Allah banyak memberikan dampak kekuatan dan tentu akhirnya memberikan kemanfaatan ya, bukan untuk merusak tentunya ya. Setelah punya ilmu itu bukan kemudian menjadi digunakan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Nah bisa diceritakan kira-kira Pak Tono gimana nih prosesnya jurus tapak besi itu tadi, tapak pasir besi tadi? Untuk tapak pasir besi itu pelatihannya ada berapa proses. Ada berapa proses, oke. Pertama ada satu menguatkan energi nafas kita. Jadi nafas dulu. Terus ada lagi satu yang harus ada ada doanya. Ada doanya. Doanya pakai doa-doa apa ini? Ya, doa dari Al-Quran. Dari Al-Quran, jadi masuk doa-doa Islam ya, bukan doa misalnya surumun selamat misalnya, bukan. Itu. Baik doa Islam. Terus apa lagi? Yang ketiga adalah satu kekuatan. Ya, kekuatan energi dan tubuh. Dikeluarkan pada saat melakukan itu. Apa maksudnya ini? Saya belum. Keyakinan. Keyakinan. Ya, keyakinan. Karena kalau tidak yakin akan bahaya. Baik. Gitu, Pak. Nah berarti nanti bisa selain itu ada latihan-latihan ini misalnya fisiknya. Apakah kalau harus mukulin pasir, mukulin besi atau gimana proses ininya? Proses dasarnya betul. Ada dasarnya dulu karena kita kan mukulan campuran dari pasir, beling sama gabah. Pasir harus campur pasir, beling ini. Iya, sama gabah. Belingnya masih di kasar gitu atau halus? Sampai kayak orang main gelasan itu. Iya, kayak seperti main gula pasir benang lah. gitu ya, sampai gula pasir hancur begitu. Iya. Kirain kayak kuda lumping itu Pak Tono yang masih pecah-pecah, enggak ya? Enggak. Jadi pasir, beling, hancurin sama gabah. Gabah yang ada isinya. Gabah yang masih ada isinya itu dicampur kemudian diapain tuh? Yaitu dipukulin. Perlu dibakar atau dibakar itu nanti kalau sudah kalau sudah dia udah bisa menguasai diri, udah bagus, karena kan berbahaya Pak Ustadz. Iya betul. Gitu. Jadi itu dipukulin dulu. Ya, latihan. Kayak ini atau telapak? Ya, ada 3. Ada 3 apa tuh? Cakar, tapak ini. Tapaknya. Jadi nusuknya begini. Nusuk begini. Sebentar maaf. Cakar, nusuk. Sama ini? Ya. Jadi 3, nggak pakai ini ya? Ini masuk cengkram gitu. Set, ambil. Langsung cengkram. Ya. Saya itu harus belajar juga nih Pak Tono. Boleh nggak Pak Tono belajar? Boleh ya, Masya Allah. Ini pohon-pohon bisa angus nanti ya? Jangan. Kalau itu nanti tidak bisa mempunyai keturunan biasanya. Gitu? Iya, biasanya. Tapi saya udah punya keturunan banyak sih, aman. Jadi sampai tidak punya keturunan kalau salah belajar atau gimana? Betul. Karena sebabnya apa itu? Kan nggak ada hubungannya tuh mau memukul energi Pak. Energinya tersalur ke situ. Tidak ada yang tersalur untuk bikin keturunan. Iya, pokoknya panas saja. Hawanya panas. Tapi nggak sampai loyo. Tidak. Kirain karena akhirnya kemudian kayak film-film itu yang harus dikebiri misalnya, nggak harus begitu. Dikebiri. Banyak kan nonton film ya. Baik. Nah ini Pak Tono diulang lagi ya. Jadi kita belajar tadi kan ada nafasnya. Betul. Ada doanya, zikirnya tadi. Kemudian ada olah fisiknya tadi. Betul. Ya. Dengan pasir, gabah sama beling ya. Kemudian dicampur. Itu latihannya berapa lama orang harus belajar begitu tuh? Itu untuk pengolahan nafasnya aja saya masa 6 bulan lah cukup. Olah nafas sama yang begini tadi 6 bulan? Iya. Setiap hari?
Ya tidak tiap hari. Oh, enggak, maksudnya 6 bulan apa 6 bulan sekali? Atau sebulan sekali atau seminggu sekali? Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh. Seminggu 2 kali boleh. Ya. Dalam waktu berapa lama? Apakah 30 menit, 1 jam? Ditargetinnya itu ya tergantung dari si pelaku tersebut yang mau latihan. Ya, gitu. Kalau dia pengen bagus, maka semakin lama. Iya, latihan. Oke. Nanti bisa dilihat nanti kan, yang bisa lihat oh saya pegang tangannya udah bagus, udah bisa, baru praktek. Jadi tergantung dari latihannya, dari Oke, apa jadi namanya. ini satu begini terus, misalnya anggaplah 1000 kali, misalnya gitu ya. Iya boleh. Saya gitu. begini 1000 Ya, kali, ya. ini 1000 kali, Masya Allah itu. Kan karena beban pasir, gabah, beling kan berat Pak Ustadz. Oh, Pukul itu. Kalau digabung di ya digabung, ember ya, iya ya. di ember disatukan padat tuh, kan berat juga. Itu bikin luka nggak Pak? Enggak, Nggak bikin luka ya? enggak, karena Lecet-lecet atau apa? kan nanti saya kasih minyak dikit. Oh, jadi setelah latihan dikasih Enggak, minyak sebelum. atau sebelumnya? Oh, Iya. sebelumnya dikasih minyak. Kayak minyak apa itu minyak? Ya ada dah. Oh, ada Itu- minyak itu- khusus. itu, Wah, salah ini yang berat ini. Iya, iya. rahasia. gitu. Oh, rahasia. Wah, ini Iya, yang rahasianya yang berat ini. Jadi, pemirsa jangan dipraktekkan setelah melihat video ini. Karena apa? Ada rahasianya. Harus belajar sama gurunya gitu Pak Tono ya. Iya. Ya, makanya sering jangan sampai kita salah belajar. Kita memang membuka ilmu begini. Ini bukan berarti kemudian orang belajar sendiri lewat YouTube. Iya, Ngeri, bahaya. bahaya. Nanti takutnya ada tadi efek sampingnya bisa sampai kemandulan ya. Ya, Bisa sampai kemandulan. Atau mungkin efek samping yang lainnya karena tidak pakai minyak, dan minyaknya pun ternyata minyak khusus yang memang hanya Pak Tono sebagai guru besarnya yang sekarang ini tahu isinya ramuannya apa saja. Nah, itu proses. Baru setelah Pak Tono melihat orang ini mampu ya. ya dengan tanpa itu, tadi kemudian dilanjutkan dengan dibakar. Ya. Apa digoreng atau dipanaskan gitu. Dipanaskan langsung siapin tuh sekuali tuh. Sekuali pasir, itu langsung dipanaskan ya, kasih kayu bakar sampai mendidih. mendidih. Iya. Mau mendidihnya gimana orang pasir? Ya pasir kan nanti ngebul juga panas Oh, juga. Pak Ustadz. ngepul ya, bukan mendidih ya. Iya, Karena mendidih ya. kalau mendidih bingung juga Iya. sampai blutuk-blutuk gitu ya. Jadi sampai mengeluarkan asap itu, Iya, baru baru dikasih minyak lagi ya. kasih minyak dulu mas saya. Oh, nggak ada amalan-amalan kebal gitu kan? Ya. Pakai juga? Enggak sih, ada. Pokoknya ada. Dia ini mungkin Pak Ustadz dia tahu lah namanya. Oh, nggak ayat itu. tahu saya. Iya, ya. Ya, seperti itu. Oh gitu, jadi Ya. pakai doa ya, Ya. pokoknya doa aja lah ya, mohon sama Allah ya. Ya. Minyak, doa sama Allah, kemudian zikir sama apa tadi, nafas ya. Nafas. Karena tadi udah sebelum panas sudah sering dipakai, sekarang sudah mulai kuat. Betul, Itu betul. Sama keyakinan Pak Ustadz ya. keyakinan harus yakin. Ya, itu sama puasa. Oh, ada puasanya. Ada puasanya, Puasanya puasa. pakai puasa apa itu, Pak? Puasa biasa kayak misalnya Puasa biasa, Biasa. 7 hari, misal Senin, Kamis 7 hari gitu. oh Senin, bisa. Kamis tetap Ya, ya, tetap 7 kali makan lah, pagi, makan sore gitu tetap Ya, ya. tetap. Nah, nggak pakai puasa yang Enggak. full, Enggak. wisol misalnya Enggak. gitu ya. Jadi tetap Hanya sesuai sering dengan wirid, nantinya wirid. wiridnya pakai apa itu boleh tahu Pak? Wiridnya ya nanti ada wiridnya, tapi Ada jelas mah khusus. wiridnya bukan menyeleweng dari ini, dari Iya, kita iya, iya. Al-Quran Iya, tetap sama. rahasia ya, nggak boleh Rahasia di. juga, iya. Ini kirain mau diceritakan wiridnya apa, nanti kebuka semua ya. Iya, gitu. Baik, jadi tetap bahwa yang disampaikan ini insya Allah sesuai dengan aturan-aturan agama kita, jadi tidak nyeleweng menggunakan ilmu kesaktian yang entah barantah dari mana gitu ya. Iya. Ini dikombain saja antara zikir, doa, nafas, puasa dengan latihan Siap. pengembangan fisik Betul. itu tadi. Betul. Jadi bersatu, menyatu. Penyatu. Nah, tadi kan kalau pakai pasirnya tanpa dibakar tadi sekitar 6 bulan. Kalau dipakai dibakarnya berapa lama? Dibakarnya? Apakah semakin lama dia Iya. latihan akan semakin hebat? Betul. Betul. Semakin, Oh. ya, makin hebat. Terus ya seperti tadi Pak Ustadz bilang itu Oh. bisa jadi ibaratnya tempel begitu. Nempel aja dia Iya, bisa angus. Bisa jadi. Masya Allah. Bila mana sering. Bila mana sering Ya. dipakai. Ya. Nah, ini Sama. ya makanya targetnya tadi, Iya. target belajarnya itu apa? Ketika tapak pasir besi itu tadi ya, akhirnya bikin orang hangus atau bikin orang terpental Iya. atau menghancurkan. Misalnya Iya. gini, kalau batu kan duk hancur, Iya. atau duk hangus kebakar, Iya. atau duk pental. Nah, ini hasilnya apa kalau dari tapak itu? Kalau ini bisa jadi kalau misalnya pukul nih nggak terasa emang, nggak sakit. Oh, yang Tapi dipukul nggak pulangnya. terasa sakit. Pulangnya Jadi organ dalamnya yang Hancur. diserang itu Iya. hancur. Masya Allah. Ini sangat berbahaya berarti ilmu ini ya. ya betul. Jadi Baik, baik, baik. tidak menghancurkan di luar tapi dalam. Ah, 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 ah. Gitu, Ustaz.
Baik, baik. Nah ini waktunya kan masih cukup banyak nih Pak. Ya, Pak. Oh ya tadi belum dijawab ya. Berapa lama minimal tadi dibakar tadi kita minimalnya? Kalau maksimalnya kan semakin lama semakin bagus. Ya. Hasilnya sudah bagus tuh minimal berapa lama? Ya minimal itu untuk pelatihan itu cukup lah bisa 7 kali lah. 7 kali. Iya. 7 kali selama Sebulan boleh, selama 2 bulan boleh. Ya, pokoknya 7 kali udah dikatakan bagus, tapi baik. ini item dari ininya, dari latihannya diperbanyak. Nah, misalnya pukulan ininya diperbanyak. Oh ininya banyak, gitu. ini sama Ya, ini tadi ya. betul. Baik, baik. Nah, nanti kan kalau sudah bisa begitu, nanti saya kasih sedikit ininya apa? Kan suruh puasa dulu kan. Oh ada puasanya kan? tadi ya. Setelah itu laksanakan, nah setelah itu udah lulus, otomatis dia kan sudah miliki kan. Tapi tidak boleh ada perjanjian nantinya. Tidak boleh digunakan buat. Oh ditalek itulah ya, kayak begitu. dipaiat kalau dipakai untuk kemaksiatan atau untuk sesuatu yang ini ditarik lagi ilmunya gitu Pak. Ya seperti itu, hilang Bisa sendirinya. hilangin. Iya. Hilang sendiri atau ditarik? Hilang dengan sendirinya. Oh hilang dengan sendirinya, Iya, bukan atas izin Allah. izin Allah ya. Jadi Ya, bukan betul. ditarik, misalnya ditotok Iya, apa bukan. gitu, enggak ya. Baik, menarik sekali ilmu sekitar kita, yaitu salah satunya tapak pasir besi yang dari Mata Hati ini. Silakan nanti yang tertarik ya bisa belajar langsung ke Mata Hati. Ini ada Pak Tono guru besarnya, nanti kita kasih nomor HP-nya. Dan juga yang belajar-belajar yang lain di sini ada 36 perguruan silat, insya Allah banyak sekali variasi-variasi ilmu-ilmu yang disampaikan ya. Baik, kalau ada dibolehkan Pak Tono bisa dipraktekkan sedikit gak olah ininya jurus Sedikit. ininya tadi ya, sedikit aja, nggak usah banyak, nanti kalau banyak nanti orang udah tahu semua, sedikit aja biar nanti penasaran untuk belajar ya. Boleh di sini Pak Tono, ini digeser aja kursinya. Nah, bentar ya. Ya, sedikit aja, berapa detik sebelum kita tutup ya. Wah, licin banget. Oh, alhamdulillah, terima kasih ya. Luar biasa. Jadi itu pakai nafas ya, tadi kelihatan nafas dan full power gitu ya. Baik, silakan Pak Tono. Terima kasih banyak untuk penampilan jurusnya ya. Baik, alhamdulillah para pemirsa pecinta silat dimanapun kita berada. Demikian tadi ya, kita diskusi obrolan dengan Pak Tono sebagai guru besar dari Mata Hati ya, perguruan silat Mata Hati, yang tadi membahas tentang terkait beberapa hal yang ada di Mata Hati. Yang plusnya adalah kita membahas tentang keilmuan tapak pasir besi. Nah ini ilmu yang sudah kuno sebenarnya Pak ya, jarang sekali orang yang belajar, jarang sekali orang yang menyampaikan, dan ini ternyata masih ada pemiliknya, masih ada yang menguasai. Nah silakan kalau ingin belajar, sekali lagi silakan datang ke kami atau langsung datang ke Pak Tono di perguruannya. Insya Allah kita semakin sering mengkaji ilmu-ilmu silat, akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, dan tentu silat akan semakin lestari, semakin berkembang, banyak memberikan manfaat gitu Pak Tono ya, untuk diri kita, keluarga, bangsa dan negara, masyarakat, dan siapapun insya Allah yang ada di muka bumi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Tono pada kesempatan hari ini, dan kami pamit berdua. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang insya Allah yang cukup, keluarga yang insya Allah bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Salam silat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.